yaitu press release APBN periode April 2025. Kedua, evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja. Ketiga, sosialisasi prosedur layanan KPPN. Dan yang terakhir yaitu bimbingan teknis laporan keuangan. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan kata sambutan dan penyampaian press release APBN periode April 2025 oleh Kepala KPPN Bali G. Kepada Bapak Oktana, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih Arta atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan satuan kerja, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Bapak Ibu sekalian, ini adalah acara rutin kita setiap bulannya. Kita coba sampaikan capaian-capaian kinerja pelaksanaan anggaran maupun hal-hal lain yang perlu kami sampaikan dan cukup harus menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi mungkin minta tolong langsung aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan press release realisasi belanja sampai dengan April 2025. Dapat disampaikan bahwa sampai dengan 30 April 2025 kita sudah mencapai capaian pada poin 27,95% dengan total pagu 4,47 triliun, di mana realisasi kita sudah mencapai 1,25 triliun. Nah, ini jika dibandingkan dengan tahun 2024, untuk realisasi dari nilai rupiah itu memang ada penurunan ya Bapak Ibu, dan tapi dari sisi persentase ada sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2024. Nah, ini sebelah kanan adalah capaian kita 27,95, dan mudah-mudahan di sisa tahun 2025 ini kita bisa secara optimal menyerap belanja 72,05%. Oke, next. Ya, ini adalah realisasi per jenis belanja. Mungkin kalau untuk belanja pegawai mudah-mudahan ini sudah autopilot, realisasinya setiap bulan secara signifikan menambah persentase penyerapan. Untuk belanja barang sendiri mudah-mudahan masih on track Bapak Ibu sekalian ya, di angka 55,93 miliar atau 23,78%. Nah, ini untuk belanja modal, ini mungkin perlu sedikit ada akselerasi gitu ya Bapak Ibu terkait belanja modal ini, sehingga di akhir tahun atau sebelum akhir tahun pekerjaan 100%-nya bisa terrealisasi. Dan ini untuk belanja bansos, ini sudah mencapai 48,11%. Oke, next. Nah, ini adalah perbandingan pagu dan realisasi belanja dari tahun ke tahun, di mana memang untuk belanja pegawai itu kita sedikit lebih besar Bapak Ibu ya, 35,20% dibandingkan tahun 2024 yang baru 31,61%. Nah, ini yang perlu menjadi catatan adalah belanja barang, karena memang secara signifikan realisasinya di bawah dibandingkan tahun 2024. Tapi ini sepertinya dipengaruhi ini ya, kalau yang 2024 ini karena KPU ya kalau nggak salah. Pada saat itu serapan untuk belanja barangnya di triwulan 1 itu sudah cukup signifikan. Nah, sementara untuk belanja bansos, belanja modal, ini juga terutama belanja modal ya, untuk jadi perhatian, karena sampai dengan saat ini baru terrealisasi 4,47%. Mungkin ini dipengaruhi oleh efisiensi,
Tapi setidaknya dari pagu yang ada, mohon Bapak Ibu sekalian membuat sebuah akselerasi gitu ya. Sekali lagi akselerasi bagaimana belanja modal ini dapat segera terserap. Syukur-syukur nanti di triwulan 3 sudah 100% pekerjaannya. Oke, next. Nah, ini adalah realisasi per bagian anggaran, di mana yang tertinggi saat ini adalah KPU, kemudian Mahkamah Agung, Kepolisian, kemudian Kejaksaan, dan Kementerian Agama. Adalah 5 bagian anggaran terbesar realisasinya sampai dengan April 2025. Oke, next. Nah, ini transaksi di JP. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk diketahui dan untuk jadi perhatian bahwa terkait digitalisasi atau pembayaran cashless ini menjadi salah satu program prioritas lah bagi kita semua. Dan bahkan kemarin kita sudah menyampaikan penghargaan kepada satuan kerja yang kami rasa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap progres dari implementasi digital society. Jadi mohon maaf kemarin penghargaannya hanya kami bisa sampaikan secara surat gitu ya. Harapannya sih kemarin lewat acara gitu ya, penyerahan penghargaan, cuman ya karena adanya kebijakan efisiensi sehingga untuk sementara waktu ini penghargaan terus akan kita sampaikan namun dengan cara yang berbeda. Nah, ini untuk di JP sendiri sampai dengan 30 April itu sudah bertransaksi mencapai 152,81 juta untuk transaksi sebanyak 178 transaksi pada 12 satuan kerja. Nah, untuk satkernya sendiri ini ada tadi sudah saya sampaikan ada 12%, 12 satker dari 51 satker. Artinya ini masih sedikit atau masih banyak satuan kerja yang belum memanfaatkan DJP. Jadi mohon untuk satuan kerja yang belum mengimplementasikan DJP ini untuk segera merealisasikannya gitu ya. Bagaimana caranya, bagaimana memulainya, silakan nanti langsung ke CSO atau ke Pak Amiruddin, Kepala Seksi PDMS. Nah, ini vendor lumayan ya. Ini sudah mencapai 56 vendor. Jadi artinya tidak ada alasan bagi kita tidak ditemukannya vendor yang bisa dilibatkan di DJP. Jadi untuk 56 vendor ini yang tersebar di 4 kabupaten, jadi rata-rata berapa ini? Kurang lebih ada 14-an ya, 14 vendor per kabupaten gitu ya. Dan saya pikir 14 vendor ini sudah cukup memadai ya bagi Bapak Ibu untuk ikut mengimplementasikan DJP. Nah, ini adalah 5 satuan kerja terbesar yang sudah mengimplementasikan DJP. Ini apresiasi untuk BPTU HPT ini tahun ini luar biasa capaiannya. Itu sudah bertransaksi untuk 62 juta dalam 61 transaksi. Kejari Samosir pun ini di tahun ini ya. Kalau KPP sama KPPN ya sudahlah gitu ya. Kami memang sebagai satuan kerja juga mau nggak mau harus menjadi contoh, menjadi role model bagi satuan kerja yang lain. Jadi artinya implementasi digital society ini juga menjadi kewajiban bagi kami KPPN maupun di sini KPP sebagai satuan kerja. Jadi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi ke BPTU
Si Borong-Borong, Kejari Samosir, KPP Pratama, dan BPS Samosir yang sudah mengimplementasikan dan mengoptimalkan penggunaan DigiPay. Oke, next. Nah, ini jumlah transaksi KKP ini menarik, ini 13 satker ya. Yang sebelumnya kalau nggak salah baru berapa kemarin? 9 ya, apa berapa? Artinya kita terus berproses ya Bapak Ibu sekalian, dan mohon bantuannya dan menjadi perhatian bahwa ada porsi 40% UP Bapak Ibu sekalian yang dalam bentuk KKP. Jadi artinya kalau KKP belum digunakan, ada 40% uang dari UP yang sama sekali tidak dimanfaatkan, gitu ya. Jadi mohon bagi ini berapa satker lagi, 20 satker lagi yang belum menggunakan KKP, dimohonkan untuk segera aktifkan KKP-nya. Jika ada kendala, sekali lagi bisa bertanya ke CSO maupun ke Pak Amir, dan jika ada kendala dengan pihak bank, kami siap untuk menjembatani agar kartu kredit Bapak Ibu sekalian bisa segera terbit. Ini ada 13 satker ya. Ada Lokapom sama IAKN ini tahun lalu ya, betul ya Pak Amir ya, yang sudah menggunakan KKP. Yang baru ini KSOP kayaknya baru ya, atau udah lama ya, saya lupa. Polres ini luar biasa, Polres, terima kasih Polres Tapanuli Utara yang sudah menggunakan KKP. Di sini ada 24 juta ya, Polres Taput untuk 13 transaksi. PA Balige, BPTU, BPS Taput, BPS Toba, BPS Humbang Hasundutan. Nah, ini semua BPS ya. Ini terima kasih untuk BPS yang memiliki komitmen yang sama untuk memanfaatkan KKP. Ya, oke. Next. Ya, ini overview saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyaluran transfer ke daerah, bahwa sampai dengan April 2024 itu sudah terrealisasi 27,68%. Walaupun memang masih menjadi perhatian kita atas rendahnya penyaluran dana desa, mengingat memang ada beberapa hal yang baru diimplementasikan di tahun ini, seperti earmark penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Dan mungkin ke depan kita juga belum tahu seperti apa, ada rencana pembentukan koperasi merah putih di setiap desa. Jadi mungkin yang sampai dengan saat ini masih berjalan normal itu adalah DBH dan DAU, walaupun memang untuk DBH sendiri realisasinya sudah di atas atau lebih baik dibandingkan dengan tahun 2024. Oke, next. Nah, ini adalah realisasi transfer ke daerah di masing-masing kabupaten kota. Dan ini kita lihat tertinggi adalah Humbang Hasundutan, yaitu dengan nilai 32,69%, karena memang Humbang Hasundutan sudah merealisasikan tahap 1 penyaluran dana desa untuk seluruh desanya. Kurang lebih berapa kemarin? 63 ya. 63 atau 65 desa itu sudah. Sementara Tapanuli Utara, Toba, dan Samosir sampai dengan saat ini masih berproses untuk penyaluran dana desa. Oke, next. Mungkin itu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon dukungannya, mohon komitmennya, dan mohon kerjasamanya bagaimana realisasi dan program-program terutama Digital Society ini atau pembayaran cashless ini bisa semakin masif gitu ya, semakin marak digunakan oleh satuan kerja lingkup wilayah pembayaran KPPN Balige. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Namun sebelumnya saya kembalikan ke Arta. Terima kasih.
Baik Pak, terima kasih atas penyampaian materinya. Kepada Bapak Ibu Satuan Kerja yang ingin berdiskusi ataupun ingin menanyakan kepada Pak Oktana terkait dengan press release APBN, kami persilahkan. Oh, sedikit lagi saya lupa tadi. Terkait ini ya, permintaan TUP seperti tahun lalu kita memang lebih selektif ya Bapak Ibu untuk memberikan TUP. Jadi kalimatnya bukan kita menolak, tapi kita lebih selektif gitu. Artinya memang kita minta terkait dengan TUP adalah bagaimana kita memaksimalkan UP yang ada gitu ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa ada UP 40% dalam bentuk kartu kredit pemerintah. Nah, itu sebelum menggunakan TUP, harapan kami 100% UP itu termanfaatkan dengan baik terlebih dahulu gitu ya. Jadi kami tidak menolak TUP, tapi kami lebih selektif gitu ya Pak Amir ya, kurang lebih. Jadi intinya kami ingin Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu memanfaatkan baik itu 60% tunai maupun 40% KKP. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin jika Bapak Ibu tidak ada hendak berdiskusi atau bertanya kepada Bapak Oktana tanpa mengurangi rasa hormat, jika Bapak ingin melanjutkan agenda Bapak, kami persilahkan Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja periode April 2025 dan sosialisasi prosedur layanan di KPPN yang akan dibawakan langsung oleh Kepala Seksi PDMS kepada Bapak Amir, kami persilahkan. Terima kasih Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Horas. Yang saya hormati Pak Oktana, Kepala KPPN Bali G. Yang saya hormati Bapak Ibu KPA yang hadir hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian PPK, operator dan PPSPM di satker masing-masing. Sesuai dengan yang disampaikan MC tadi, terkait dengan kita akan melakukan evaluasi ya, seperti yang disampaikan Pak Oktana tadi, terkait dengan realisasi kita sudah disampaikan dan sangat bagus dan sangat bagus dibandingkan KPPN yang lain. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kontribusinya terkait dengan capaian yang telah kita yang kita lakukan di triwulan 1, karena berdasarkan data kemarin itu KPPN Bali G masih di atas ya, bahkan ada KPPN yang lain terkait dengan khususnya KKP DJP ya Bapak dan Ibu sekalian, dari target yang dibebankan oleh pusat, KPPN Bali G bisa mendapatkan nilai yang hampir sempurna lah gitu untuk transaksinya. Dari target yang sudah ditetapkan bisa dapat 101 transaksi DJP. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan seperti yang disampaikan juga menyambung dari apa yang disampaikan Pak Oktana tadi terkait dengan pemberian TUP, kami akan lebih selektif dan kami akan menanyakan terkait dengan komitmen surat pernyataan di awal tahun yang terkait dengan permintaan UP. Dalam UP tersebut ada kami sesuai dengan surat kami S001 bahwa ketika mau minta UP itu harus ada persyaratan, salah satunya adalah pernyataan dari KPA atau yang menyatakan bahwa akan melakukan transaksi digital baik KKP, CMS maupun DJP itu sebanyak 5 1 bulan ya Bapak dan Ibu sekalian yang punya UP ya, uang persediaan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan sosialisasi prosedur layanan KPPN. Ini juga terkait, perlu kami sampaikan juga Bapak dan Ibu sekalian bahwa KPPN Bali G sekarang sedang membangun
sedang berusaha untuk mendapatkan predikat WBBM, wilayah bebas, birokrasi bebas melayani ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami lagi berusaha untuk mendapatkan predikat itu karena di tahun 2019 atau 2020 KPPN Baligi sudah mendapatkan predikat WBK. Jadi KPPN Baligi menuju yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sama-sama kita ketahui bahwa KPPN Baligi merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan dalam hal treasury. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan KPPN Baligi mempunyai fungsi juga sebagai financial advisor, di mana yang ada terkait dengan local government, ya kan, pembangunan secara lokal atau terkait dengan RCE. Ini makanya kami KPPN Baligi banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun dengan BPS untuk melakukan pelaporan-pelaporan yang akan kami buat gitu. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyosialisasikan terkait layanan KPPN. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian belum pada familiar ya. Mungkin ada yang di sini baru tahunya KPPN itu hanya masukkan saja SPM gitu, SPM yang setiap hari gitu. SPM yang kita masukkan itu harus 1 jam gitu ya. Padahal di KPPN itu ada sekitar 14, minimal 14 layanan yang ada di KPPN. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah layanan penerbitan SP2D atas SPM LS dan non LS. Ini standar waktunya yang 1 jam ini dan kita lakukan setiap hari yaitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi prosesnya ketika kita masuk ke dalam sistem kita, ini SPM akan kita proses waktu standar 1 jam itu ketika sudah dinyatakan benar. Jadi kita ada proses bisnisnya di mana front office, ada front office kita dan ada middle office kita. Ketika dilakukan pemeriksaan di front office itu sudah dinyatakan benar, lengkap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau yang berlaku, maka SPM itu akan diproses dan kita akan proses dalam 1 hari itu langsung 1 jam. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini layanan yang pertama, persyaratannya apa? ADK SPM sesuai jenis SPM. Terus yang kedua ada dokumen SPM berserta lampiran atau dokumen pendukungnya. Ini jelas ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa kemarin SPM yang kita tolak, khususnya gaji induk itu tidak ada SSP-nya sehingga kita tolak gitu. Karena itu nanti kita akan dilakukan pembinaan dari Kanwil dan kita akan mendapatkan kalau kita teruskan itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik gitu dalam kita melakukan pembayaran atau penyaluran gaji atau dana APBN ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu ya Bapak yang pertama ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua layanan KPPN yaitu penerbitan SP2B BLU. Ini sebagai pengetahuan, BLU itu Badan Layanan Umum, itu ada yang kita tangani kalau mungkin di KPPN Baligi nggak ada ya. Sebenarnya ada BLU di wilayah KPPN Bali di KPPN Baligi yaitu Kaldera. Akan tetapi Kaldera ini BPODT ya, Badan Pengelolaan Otoritas Danau Toba. Akan tetapi BPODT ini adalah BLU yang dikelola dilayani oleh KPPN Medan 1 atau Medan 2 kalau tidak salah. Jadi ini sebagai pengetahuan. Nanti apabila ada BLU yang di KPPN Baligi dan yang berpotensi sebenarnya kalau menurut pengamatan saya ada IAKN gitu. Karena pendidikan itu wajib BLU sebenarnya. Akan tetapi mungkin IAKN-nya belum siap ya. Ini standarnya juga 1 jam, persyaratannya ADK SP3 BLU, dokumen SP3 BLU berserta lampiran atau dokumen pendukungnya. Ini ya 1 jam. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian ada penerbitan SPHL dan SP3HL, surat pengesahan hibah langsung. Ini berupa uang dan ini sudah dialami oleh berapa satker ya, 10 satker ya. Ada waktu pemilu kemarin ada 10 atau 14 satker kalau nggak salah saya ingat. Polres 4, kejaksaan ada 4 kalau nggak salah. Terus ya, terkait dengan pilkada ya, karena menerima uang dari Pemda dan KPU ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu juga waktunya 1 hari. Persyaratannya ADK, SP2HL, SP4HL dan beserta lampirannya. Ini outputnya SPHL atau SP3HL. Itu layanan yang ketiga. Layanan keempat Bapak dan Ibu sekalian adalah pengesahan SP3HL BJS. Ini atau
atau persetujuan MPHL BJS ini memo penyesuaian hibah langsung berupa barang dan jasa. Ini seperti yang kemarin kalau tidak salah ini yang diterima oleh Kejari Toba ya, mendapatkan hibah berupa barang rehab terkait rehab kantor dari Pemda Toba. Nah, itu nanti menggunakan metode ini gitu ya. Karena kemarin registernya sudah keluar dari Kanwil. Persyaratannya MPHL BJS dan berserta lampiran dan surat persetujuan register hibah. Ini outputnya SP3HL BJS dan MPHL BJS. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, layanan konsultasi stakeholder ini waktunya 20 menit, akan tetapi ini waktu normal ya, akan tetapi kalau kita lihat persoalan-persoalan sekarang Bapak dan Ibu sekalian, itu banyak yang harus mendalami lebih dari 20 menit. Tapi standar pelayanan kita ada 20 menit. Ini untuk hal-hal yang bersifatnya, karena ini bersifatnya ringan ya, tapi kalau misalnya konsultasi yang kita pakai Teams, seperti yang disampaikan Pak Oktana tadi terkait dengan proses bisnis DJP, itu kan lebih dari 20 menit ya, dan kita siap melayani kok, ya kan. Ini persyaratannya pertanyaan atau kebutuhan konsultasi dari stakeholder, ya kan. Terus yang outputnya tanggapan dengan status penyelesaian layanan. Yang kedua adalah layanan yang diberikan secara langsung atau online. Ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya layanan yang keenam adalah pendaftaran data supplier dan data kontrak. Ini standar waktunya adalah 1 hari kerja. Persyaratan ADK supplier, ADK kontrak beserta kelengkapannya. Ini sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian terkait pendaftaran data supplier dan data kontrak, ini perlu mendapatkan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Karena apalagi satker-satker yang mempunyai mobilisasi mutasi yang lebih banyak gitu. Perpindahan seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian, itu kan mobilisasi pegawainya pindah cukup masif ya. Banyak sekali gitu. Tiba-tiba 6 bulan, 3 bulan atau 1 tahun sudah pindah gitu. Dan ini pendaftaran supplier ini mohon jadi perhatian agar syarat-syaratnya lengkap dan agar lebih diperhatikan. Karena apa? Supplier ini akan menentukan pendaftaran ini atau supplier atau data kontrak ini akan menentukan penyaluran yang akan kita lakukan baik kepada pegawai, pihak ketiga maupun rekanan ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini akan apabila kita salah memberikan data, ini akan menjadikan retur ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan KPPN Balige sudah mencanangkan kita selalu di setiap bulan itu zero retur ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena retur ini pekerjaannya sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi gitu. Kalau kita sudah dari awal sudah memastikan data disampaikan ke KPPN itu sudah benar. Terkait dengan data rekening, data alamat, data nama, segala macam ya gitu Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang layanan ke-6. Terus selanjutnya layanan ke-7 Bapak dan Ibu sekalian, perubahan data supplier dan data kontrak. Ini juga waktunya 1 hari kerja. Persyaratannya ADK perubahan supplier atau ADK perubahan kontrak beserta kelengkapannya. Ini juga mohon perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Banyak kali kami temui, banyak kali kami dapati dari di front office kami bahwa perubahan data supplier ini tidak lengkap atau tidak datanya terutama data rekening ya. Nama-namanya tidak sesuai dengan apa yang ada yang sebelumnya gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon bantuannya sehingga kita menjadi zero retur ya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya layanan ke-8 yaitu pengesahan SKPP Bapak dan Ibu sekalian, surat keterangan penghentian pembayaran. Ini waktunya 1 hari dan kita sudah menggunakan SKPP elektronik ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini juga membutuhkan perhatian karena kemarin di tahun yang lalu kita juga dapati ada SKPP yang di satu satker belum dicabut belum di stop di KPPN yang lama, tapi sudah didaftarkan di KPPN Balige sehingga menjadi tabrakan gitu. Bahkan kemarin juga ada satu satker kita sampai itu NIP-nya atau identitasnya itu sampai ke KPPN lain di Jawa sana gitu. Kalau nggak salah KPPN Mojokerto gitu. Tapi alhamdulillah sudah kita selesaikan. Dan ini mohon perhatian juga untuk pengesahan SKPP untuk dipastikan lagi
di KPPN yang sebelumnya agar dinonaktifkan dulu supplier dan data-datanya di aplikasi webnya ya gitu ya. Itu layanan ya, ini waktunya 1 hari dan outputnya SKPP ya itu. Terus yang ke-9 Bapak dan Ibu sekalian, persetujuan penolakan permintaan UP dan TUP ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini persetujuannya itu waktunya 1 hari. Persyaratannya surat permohonan persetujuan UP TUP beserta rincian rencana penggunaan dana TUP, surat pernyataan UP. Ini outputnya surat persetujuan UP TUP atau informasi penolakan pengajuan UP TUP. Ini sekali lagi tadi saya menyambung pernyataan Pak Oktono dalam press release-nya. Dalam tadi disampaikan bahwa pemberian TUP tadi adalah kita lebih selektif. Bukan kita menolak ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi lebih selektif, dan kita sekali lagi terkait dengan digitalisasi pengelolaan keuangan agar lebih diperhatikan baik KKP, CMS maupun DJP-nya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini menjadi perhatian. Karena ada beberapa satker juga KL yang lebih konsen juga gitu terkait dengan digitalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan, CMS, KKP maupun DJP. Dan mohon maaf nanti Bapak dan Ibu sekalian, apabila Bapak dan Ibu sekalian mengajukan TUP, kalau tidak ada perencanaan di TUP itu kan ada rincian perencanaan penggunaan dana. Dan saya berharap SPM-nya nanti sesuai dengan rincian yang diajukan gitu. Karena TUP ini kan sesuatu hal yang sudah diketahui dan sudah diprediksi gitu ya, sudah bisa diketahui apa bentuknya seperti apa, akunnya seperti apa. Karena ada beberapa di tahun yang lalu berdasarkan pengalaman dia minta TUP-nya akunnya ini, tapi pertanggungjawabannya lain. Nah ini sebagai kinerja juga gitu. Nah karena nanti akan jadi perhatian, ini kok beda gitu antara yang dimintakan sama pertanggungjawabannya. Ini mohon perhatiannya untuk yang akan mengajukan TUP ya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya layanan kita yaitu penerbitan SHR, surat hasil rekonsiliasi atau namanya ini dari aplikasi Sakti yang dilakukan tiap bulan, dan standar waktunya adalah tanggal 3 sampai tanggal 4 setiap bulannya. Ini secara umum, mungkin kalau apabila terjadi aplikasi Saktinya macet atau terjadi gangguan akan ada perpanjangan. Persyaratannya data transaksi satuan kerja. Jadi pastikan untuk penerbitan SHR ini lancar dan tidak ada masalah. Semua pastikan prosedur yang di aplikasi Sakti, data transaksinya ini menjadi sudah bersih ya, dan ketika dilakukan rekonsiliasi lebih cepat dan tidak terjadi tidak ada hal-hal yang harus dikonfirmasi atau diulangi terkait dengan rekonsiliasi. Dan outputnya adalah surat hasil rekonsiliasi. Itu ya Bapak dan Ibu yang ke-10. Yang ke-11, penyelesaian retro SP2D Bapak dan Ibu sekalian. Ini norma waktunya penerbitan SP2D pengganti. Ketika ada SP2D, ketika nomor yang tadi terkait dengan pendaftaran kontrak, ini menyambung juga Bapak dan Ibu sekalian. Pastikan semua rekening, semua nama, semua tujuan, baik pihak pihak rekanan, pihak ketiga maupun pihak pegawai, itu dipastikan agar penyelesaian sebenarnya retro ini supaya tidak terjadi. Apabila terjadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kita akan menerbitkan penggantian SP2D pengganti itu satu jam sejak ADK retro diunggah ya. Ini proses di kita, dan persyaratannya, tetapi untuk melakukan penyelesaian retro ini kita meminta dengan dari Satker untuk persyaratan, yaitu surat permohonan ralat atau perbaikan rekening dan lampirannya. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian, ada SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Yang ketiga, ADK pendaftaran perubahan supplier via portal konverter web portal Sakti. Dan yang keempat adalah surat permohonan penonaktifan supplier apabila diperlukan. Dan outputnya SP2D pengganti sebagai bentuk penyelesaian retur. Ini di posisi kita, akan tetapi ini juga melibatkan Bapak dan Ibu sekalian sebagai stakeholder kalau apabila terjadi retur. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa mohon nanti rekening-rekening tersebut divalidasi, karena juga di aplikasi di aplikasi Sakti sudah ada validasi rekening untuk memastikan rekening itu tidak mati atau dorman atau segala macamnya lah gitu. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya yang ke-12 adalah penerbitan nota konfirmasi penerimaan negara.
Ini standar waktunya 1 hari kerja. Persyaratannya surat permohonan, ya kan, surat lampiran, bukti setoran, penerimaan negara, dan ADK konfirmasi. Ini hasilnya, ini hasilnya salah ya, nanti ada surat konfirmasi ya. Ini ada kesalahan, ini output ya, harusnya hasil konfirmasi ya. Jadi yang BPN yang setoran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, baik melalui kantor pos, bank maupun dari ATM segala macam, itu bisa dilakukan konfirmasi. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian, apabila ingin dilakukan konfirmasi terkait dengan setoran-setoran yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yang 13, persetujuan pembukaan rekening. Ini juga standar waktunya 5 hari kerja. Persyaratannya surat permohonan persetujuan pembukaan rekening. Apabila ada nanti ya Bapak dan Ibu sekalian ingin membuka rekening baru atau mengganti rekening, ya inilah prosedurnya 5 hari kerja. Dan outputnya adalah outputnya surat persetujuan dan penolakan pembukaan rekening, dan ini melalui aplikasi Sprint ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir atau yang ke-14, layanan di KPPN, yaitu penerbitan SKTB. SKTB ini surat keterangan telah dibukukan. Apa itu SKTB? Itu ketika Bapak dan Ibu sekalian melakukan penyetoran, misalnya pengembalian belanja, baik pegawai, barang maupun modal, itu apabila dibutuhkan penerbitan SKTB kita akan terbitkan, dan ini dilakukan di seksi PRKI, ya kan. Dan standar waktunya ada 5 hari kerja. Persyaratannya apa? Yang pertama adalah bukti penerimaan negara, 2 SKK SPN, surat ketetapan keterlanjuran setor penerimaan negara, yang keempat soft copy bukti kepemilikan rekening tujuan, dan yang kelima ada SPTJM. Dan SKTB ini biasanya ini seperti ingin dikembalikan, misalnya terlanjur bayar, misalnya ada pegawai Bapak dan Ibu sekalian salah potong, misalnya salah potong TGR atau TP, tuntutan perbendaraan, harusnya 20 kali, Bapak dan Ibu sekalian potong sebanyak 30 kali, dan itu kan sudah dipotong SPM maupun di setor misalnya. Dan inilah prosesnya yang harus dilakukan, SKTB tadi. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih terkait dengan realisasi DJP ya, sampai dengan kemarin itu baru 3 satker yang di bulan 5 ya Bapak dan Ibu sekalian. Di bulan 5, akan tetapi sampai dengan bulan 4 kemarin, yang seperti yang disampaikan Pak Oktana tadi dalam press release-nya, ini di bulan 5 ini ada 3 satker, yaitu Kejaksaan Negeri Toba, Kejari Toba, ini sebanyak 11 transaksi dengan 3 menunggu dibayar dan 8 yang sudah melakukan pembayaran. Ini langsung kita ambil dari aplikasi DJP. Dan kepada kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba dengan kode satker 622571, baru 1 yang menunggu dibayar. Nanti mungkin langsung dibayar aja kalau ada yang ikut hari ini. Terus yang ketiga ya adalah BPS Samosir ya Bapak dan Ibu sekalian, dan sudah ada 1 lumayan. Dan mohon nanti kerjasamanya Bapak dan Ibu sekalian terkait DJP ini agar lebih ditingkatkan. Karena dan ini tadi kita akan melakukan semacam monitoring setiap triwulannya, realisasi terkait dengan pengelolaan digitalisasi keuangan. Dan seperti yang disampaikan Pak Oktana tadi, apabila ada kesulitan terkait dengan DJP, silakan melakukan koordinasi dengan KPPN Bali G, langsung dengan saya maupun dengan CSO kita yang ada 2, yaitu Bu Dina dan Bu Nopa. Ya. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya kembalikan ke Arta apabila ada yang ingin didiskusikan kepada kami. Silakan Arta. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Mungkin Bapak Ibu Satuan Kerja yang hendak mendiskusikan terkait materi Bapak Amir, kami persilakan pada kesempatan ini. Mungkin sudah sangat jelas ya Bapak Ibu seluruh materi yang disampaikan Pak Amir, baik dari prosedur layanan maupun evaluasi pelaksanaan anggaran. Namun jika ada diskusi di luar ini bisa juga dilakukan melalui WhatsApp kepada kami, baik CSO maupun kepada
Kepala Seksi PDMS Pak Amiruddin. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu bimbingan teknis akuntansi pelaporan keuangan yang akan langsung dibawakan oleh Kepala Seksi Vera KI. Kepada Pak Zaruli kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, yang saya hormati Pak Tanah Kepala KPPN Balige, Bapak Ibu KPA Satker Mitra Kerja KPPN Balige, serta Bapak Ibu pejabat perbendaharaan yang bertugas di Satker Mitra Kerja kami. Kali ini saya Jaruli Simanullah ingin menyampaikan topik tentang NKF Bapak Ibu. Sebentar saya sharing screen. Bapak Ibu, NKF ini adalah singkatan dari Nota Kesepakatan Final. Di sini kita lihat ada sini 3 pihak atau istilah lain itu triparti. Untuk pertanyaan, siapa saja itu yang 3 itu? Kali ini mungkin garis besarnya untuk merefreshment ingatan Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu udah tahu ini karena sudah sering mengikuti sosialisasi di mana-mana mungkin. 3 pihak itu adalah Bapak Ibu selaku COO gitu ya, Chief Operational Officer, atau dengan kata lain pemilik DIPA lah. Jadi Bapak Ibu lah yang menggunakan anggaran itu pihak pertama. Pihak kedua itu Kementerian Keuangan selaku CFO atau Chief Financial Officer. Kalau di Balige ini KPPN Balige lah. Terus pihak yang terakhir itu, yang ketiga adalah sang auditor yang kita takuti bersama karena dia ini sang pemeriksa gitu ya. Jadi yang pertama itu auditi, yaitu Bapak yang menjadi objek yang diaudit. Terus yang kedua itu kami selaku CFO-nya, dan yang ketiga itu auditornya sendiri. Kebetulan pada masa-masa ini, yaitu di pertengahan Mei ini, triparti ini mungkin sudah sekarang tanggal 15 ini sudah selesai bersepakat lah. Nota kesepakatan tadi mereka sudah sepakat. Beberapa yang lalu mereka sudah duduk bersama untuk membicarakan apa temuan-temuan PPK yang beberapa bulan ini mereka utak-atik di laporan keuangan Bapak Ibu. Jadi siklus Januari sampai Juni itu setelah Desember 2024 berakhir, maka laporan keuangan Bapak Ibu harus dipertanggungjawabkan itu kata Undang-Undang 17 2003, yaitu di pasal 30 ayat 1. Saya harus bacakan ini persisnya. Presiden menyampaikan RUU tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Saya jelaskan sedikit pasal 30 ayat 1 ini, karena ini dasar bekerja kita. Yang pertama, dasar kemitraan kita itu undang-undang, Bapak Ibu. Bukan di bawahnya, bukan PP, bukan Perpres, tapi adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang 17 2003, pasal 30 ayat 1, kita, KPPN, CFO, dan COO itu selaku eksekutif di negara ini, yang dipimpin oleh Presiden, yang setiap tahun kita membelanjakan uang rakyat lah. Begitu. Jadi harus bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban itu bentuknya kayak mana gitu ya. Bentuknya laporan keuangan. Itu kata undang-undang. Jadi untuk tahun anggaran 2024, Bapak Ibu, semua belanja dan pendapatan yang sudah dilaksanakan begitu ya, dieksekusi di tahun lalu, itu harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan, dan sebelum laporan keuangan itu dipertanggungjawabkan ke DPR, ya benda ini harus diaudit dulu oleh BPK. Dan peristiwa audit ini lagi berlangsung sekarang, bulan Juni, bulan depan harus jadi RUU-nya, sehingga di bulan 7 undang-undangnya jadi, undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Setelah undang-undang ini jadi di bulan Juli nanti, selesailah urusan pertanggungjawaban APBN 2024. Di sini Bapak Ibu, ini tidak banyak slide saya ini. Di sini ada 86 kementerian lembaga yang sudah terkini. Maksud saya ini sudah buatan Pak Prabowo yang sudah terkini lah. Dan ada sekitar 15 laporan keuangan BUN yang seluruhnya kalau dijumlahkan itu 101 laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh COO dan CFO tadi untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah pusat, dan benda inilah nanti yang akan dipertanggungjawabkan Presiden ke DPR dalam bentuk undang-undang. Jadi kita tunggu nanti undang-undangnya mungkin di akhir Juni atau di awal bulan 7. Nah, sekarang apa kaitannya dengan KPPN Balige? Jadi Bapak Ibu, kami dari seksi Peraki Balige adalah PIC-nya bagian laporan keuangan ini. Bapak Ibu mitra kerja kami mengharapkan supaya laporan keuangan satker dari KPPN Balige bersih-bersih lah, atau istilah BPK itu kalau diaudit opininya dapat WTP lah. Kalau bisa WTP yang paling sempurna lah. Jadi baik sampai CLK-nya harus full disclosure, sehingga kinerja kita maksimal lah nanti ditentukan dari pencapaian laporan keuangan yang terbaik, dibuktikan dengan opini BPK atasnya, yaitu WTP tanpa ada pengecualian, kira-kira begitulah. Terus
LKPP ini kan gabungan dari laporan keuangan Satker dan laporan keuangan BUN. Jadi urutannya itu ada dulu barang yang bernama LKKL, lalu LKBUN, lalu yang dua inilah bahan baku pembuatan LKPP. Ibarat sungai, kalau dari hulunya sudah bersih, maka di muaranya juga Bapak Ibu bersih. Jadi jerih payah Bapak Ibu untuk membersihkan laporan keuangan dari bulan ke bulan, itu akan nampak nanti bermuara di KPPN, yaitu jadilah LKPP yang bersih. Demikian juga sebaliknya. Kalau Bapak Ibu tidak main bersih-bersih dari bulan ke bulan, maka di Desember nanti akan bermuara ke LKPP yang penuh belang-belang atau noda-noda. Yang di bulan Januari tahun berikutnya sampai Juni tadi yang saya sebelumnya akan diaudit oleh BPK belang-belang noda-noda tersebut, dan memang harus dibersihkan, dicuci di media triparti ini. Jadi wadah triparti ini duduk bersama tiga pihak ini akan dituangkan nanti dalam bentuk nota kesepakatan atau pendek kata. Kalau dari Januari Bapak Ibu dari awal tahun anggaran, saya kasih perumpamaan, realisasi DIPA itu saya ibaratkan makan makanan di piring lah. Jadi kalau dari bulan ke bulan selesai makan, piringnya harus dicuci gitu. Jadi makan Januari, jangan sampai piringnya tidak dicuci di 1 Februari. Makan Februari, jangan sampai terbawa piring posisi kotor sampai Maret. Begitu terus sampai Desember. Itu perumpamaan. Kotor maksudnya transaksi-transaksi itu harus diperlaporkan, diakuntansikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kalau sudah sesuai, itulah yang disebut piring yang bersih. Kalau tidak sesuai, itulah yang saya maksudkan dengan piring yang kotor. Jadi kalau dari bulan ke bulan sudah main bersih sampai Desember, maka di periode audit di semester pertama tahun depannya, tak ada lagi piring yang kotor. Jadi nota kesepakatan final itu sudah bersih. Tidak pala 1 bulan itu, mungkin 1 minggu sudah selesai. Dengan hasil akhir, ya opini yang diberikan sang pemeriksa itu WTP. Gitu caranya, Bu. Jadi kami dari seksi Peraki pada kesempatan ini Bapak Ibu mohon kita pahami bersama, berakuntansi ini yang notabene sangat capek, sangat rumit. Ya. Mohon dipahami dalam rangka apa ini kita berakuntansi. Dijelaskan dari dalam rangka ber-LKPP. LKPP ini bentuk pertanggungjawaban, bahkan level hukumnya sangat tinggi, itu undang-undang yang saya sebut tadi, undang-undang PPAPBN, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Jangan sempat Satker kita menjadi pemilik noda, kalau bisa semua satker vertikal di wilayah KPPN Bali G semuanya WTP. Apabila tidak demikian, berarti seksi hierarkinya kurang maksimal begitu ya. Kami selaku klinik lah dalam
bekerja dengan Bapak memperlaporkan semua transaksi keuangan Bapak dari bulan ke bulan. Itu yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Kira-kira apa itu detailnya yang dikutak-katik BPK itu dalam NKF tadi? Nah ini banyak ini. Data LRA. Data maksudnya di sini Bapak Ibu angka-angka. Jadi laporan keuangan itu kan berisi angka-angka. Angka-angka itu berasal dari hiruk-pikuk transaksi keuangan di tempat Bapak Ibu. Jadi data ini maksudnya angka-angka, dari angka diikhtisarkan, diringkas, di jurnal, diposting, atau pendek kata diakuntansikan, jadilah 7 laporan keuangan, yaitu LRA, neraca, LOLP, LAK, yang terakhir itu CLK. Bagi BPK, ini dibalikkan, istilahnya di traceback, ditelusuri mundur. Jadi dari LRA itu, dia track ke belakang, angka ini dari mana asal-usulnya, sampai paling ujung itu dokumen sumbernya. Karena akuntansi itu berawal dari dokumen sumber dan berakhir di laporan keuangan yang 7 macam itu. Jadi BPK itu atrek dia dari laporan keuangan sampai ke dokumen sumber. Itu akuntansi Bapak Ibu menjadi pelajaran untuk tahun anggaran berjalan 2025 ini dalam bertransaksi keuangan merealisasikan IPA tahun anggaran sekarang Bapak Ibu agar setiap keping dokumen sumber transaksi DIPA Bapak Ibu diusahakan supaya valid, lengkap, dan sah begitu. Untuk apa itu? Nanti tahun depan di semester pertama itu akan dimintai BPK sebagai audit mereka, terutama untuk jumlah-jumlah yang besar atau istilah auditnya yang material. Yang material artinya yang bisa mempengaruhi keputusan para pembaca laporan keuangan. Jadi isi dari yang dikutak-katik BPK itu inilah. Kira-kira yang dikutak-katik itu akan mengakibatkan adanya jurnal koreksi atau bahkan angka yang Bapak Ibu tawarkan itu menjadi berubah. Jadi dalam masa-masa tripartit ini akan mungkin terjadi ada perubahan angka-angka laporan keuangannya. Yang penting ketiga belah pihak itu saling konfirmasi, saling mencocokkan secara ilmu akuntansi ya. Arti sepakat di sini bukan sepakat persekongkolan, bukan. Sepakat dalam arti lengkap sampai dokumen sumbernya. Kira-kira begitulah Bapak Ibu. Apa itu tripartit, apa itu nota kesepakatan final, dan intinya dari awal mulailah siap makan, cuci piringnya, supaya kita tidak berpotensi untuk nanti laporan keuangan kita melenceng dari opini yang terbaik, atau malah menjadi entah no opini atau disclaimer atau malah tidak wajar, sangat berbahaya bagi Satker maupun bagi KPPN sendiri. Mohon izin Bapak Ibu, itu mengenai NKF, dan pada kesempatan ini saya selaku Kasih Perhati Balige ingin menyampaikan 3 poin untuk kita mohon pahami menjalani tahun anggaran
sekarang 2025. Yang pertama, para pejabat perbendaharaan di Satker, yaitu KPA, PPSPM, PPK, atau operator, mohon mau tak mau, begitu ada SK tentang pejabat perbendaharaan ini, Bapak Ibu harus tahu mengenai standar akuntansi pemerintah. Nggak usah pala detail kali. Minimal garis besarnya. Atau kalau bingung ditanya ke bagian Peraki Balige, pasti sila saya dengan Arta mengenai standar akuntansi pemerintah ini. Maksudnya apa? Supaya Bapak Ibu bertransaksi, mengeksekusi belanja sama melakukan penerimaan negara itu sesuai standar akuntansi pemerintah ini. Karena sang BPK itu datang memeriksa Bapak Ibu berdasarkan standar akuntansi pemerintah ini. Satu standar untuk semua instansi vertikal. Jadi sebelum sang polisi laporan keuangan ini hadir, Bapak sudah menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Itu yang pertama ya. Mohon supaya baca dikit-dikit lah mengenai SAP, standar akuntansi pemerintah. Terus yang kedua, sembari bulan-bulan tahun ini berjalan, mohon Bapak Ibu jangan menumpuk noda-noda laporan keuangan. Dari bulan ke bulan jangan ditumpuk. Diselesaikanlah. Misalnya habis bulan itu, bulan berikutnya udah bersih, nggak ada noda kiriman dari bulan sebelumnya. Tujuannya supaya di Desember tidak terlalu berat mencuci piringnya gitu. Atau di masa audit sudah main bersih. Jadi sembari bulan-bulan berjalan, problem-problem perakuntansiannya juga diangsurlah Bapak Ibu. Jangan ditumpuk-tumpuk, jangan ditunda-tunda. Kami Peraki Balige, saya dan Arta, siap membantu Bapak Ibu dalam rangka pemberesan dimaksud. Yang terakhir, yang ketiga, kalau saya amati selama setahun ini, kayaknya kita kurang responsif ya berkomunikasi dalam hal perakuntansian ini, antara lain LPJ, laporan keuangan, dan lain-lain lah. Di media komunikasi yang ada, yaitu WA Group, telepon, atau sosialisasi offline, kalau boleh saya mengharapkan supaya lebih responsif. Maksud saya responsif di sini kalau ditanya dijawab lah. Pada secepatnya lah, jangan dijawab minggu depannya atau bulan depannya atau tahun depannya, itu enggak komunikasi yang efektif. Maksud saya di situ supaya cepat-cepat permasalahan terselesaikan Bapak Ibu, itu maksud saya. Jadi saya ulang lagi, poin pertama itu Bapak Ibu pelajarilah standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, problem-problem akuntansi jangan ditunda, langsung selesaikan on the spot gitu. Yang terakhir itu komunikasi kita kencangkan lagi, lebih responsif lah tanya jawabnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya tahun ini. Akhir kata, selamat pagi, Horas. Kembali ke Arta. Baik, terima kasih kepada Pak Zaruli atas penyampaian materinya. Mungkin menyambung dari penyampaian materi Pak Zaruli ya Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan laporan keuangan audited secara tepat waktu,
yaitu seluruh satuan kerja KPPN Balige telah menyampaikan pada tanggal 9 Mei 2025. Dan kami juga dari Seksi Vera KI menyampaikan apresiasi kepada 5 satuan kerja yang telah mengirimkan dan menyampaikan laporan keuangan pada kesempatan pertama, yaitu kepada BPS Samosir, yang kedua yaitu Pengadilan Agama Balige, yang ketiga BPN Taput, dan yang keempat yaitu BPN Toba. Kami sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pada kesempatan pertama. Kiranya di laporan keuangan selanjutnya, yaitu periode semester 1 2025 nanti, kami harap seluruh satuan kerja juga menyampaikan laporan keuangan kepada kami pada kesempatan pertama. Pada kesempatan ini juga menyambung dari penyampaian Pak Jaruli tadi, mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan pembersihan noda maupun cuci piring, maksudnya itu yaitu kami berharap Bapak Ibu satuan kerja untuk melakukan to-do list-nya ya Bapak Ibu di Monsakti. Seperti biasa kita menyicil baik itu pendetailan aset, pendetailan persediaan, pagu minus maupun ketidaksesuaian antara kode barang dan kode akun. Mungkin di tahun 2025 ini sudah mulai bisa dicicil ya Bapak Ibu, meskipun periode rekonsiliasi tahun 2025 belum dibuka, namun untuk menghindari kendala-kendala pada saat periode terbuka nanti kita sudah bisa langsung melakukan rekonsiliasi dan tidak ada selisih. Itu harapan kami ya Bapak Ibu. To-do list-nya sudah bisa dicicil dari sekarang untuk tahun 2025. Baiklah Bapak Ibu, untuk penghargaan laporan keuangan, sekarang kami lagi melakukan penilaian Bapak Ibu. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kami akan menyampaikan penghargaan terkait dengan kualitas dan juga penyampaian laporan keuangan Bapak Ibu, baik audited maupun unaudited tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada hari ini. Atas kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk melakukan presensi online yang telah dikirimkan oleh Pak Amir di grup kontak ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Horas.